Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, terlebih anugerah yang agung, kita senantiasa yaitu beriman dan berislam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan kita yaitu ngaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan di dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama mulai dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan niat kita, kegiatan kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, jadi kita tentunya bersyukur bisa hadir dalam kegiatan pengajian, dikarenakan mengaji ini diantara sunnah Rasulullah, yaitu kegiatan yang ketika Rasulullah masih hidup ini melakukan kegiatan yang baik seperti ini. Jadi kalau Rasulullah itu mendapatkan wahyu, itu langsung disebarkan, dikasihkan kabarnya itu kepada para sahabat. Itu diantaranya kalau kita pernah haji atau umroh di Madinah itu ada
tempat untuk ngaji, untuk belajar ilmu. Itu adalah taman surga. Hilaqud dzikri. Ini adalah yang dimaksud adalah majelis ilmu. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak mengetahui. Ahla dzikri yang dimaksud di sini adalah ulama, yaitu orang yang berilmu. Jadi kalau di Masjid Islamic Center, ini tempat yang untuk ngaji sampai itu istiqomah continue ya. Ini bukan tidak mustahil atau tidak mungkin ya. Ini adalah tempat yang yaitu yang baik, yang istimewa, tempat yang mustajab. Ini seperti ini. Karena apa? Termasuk raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Majelis ilmu. Oleh karena itu, kalau kita sekarang adalah berada di majelis ilmu seperti ini jangan dianggap sepele ya. Ini merupakan suatu kegiatan yang istimewa, yang baik sekali. Makanya hadir di tempat seperti ini jangan bosan. Kenapa? Ini adalah termasuk kita, paling tidak kita berada di tamannya dulu sebelum masuk di surga, di tamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, bunyinya, man asbaha la yanwi adulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi dibangun tidur setelah membaca doanya setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian di dalam hati itu mempunyai niat, mempunyai tujuan nanti aktivitas dalam sehari ini, layan biadulmah, yaitu tidak mempunyai niat menganiaya terhadap orang lain, merugikan terhadap orang lain, ala ahadin ghufira lahu ma jana. Kalau seseorang yang seperti ini, dosa-dosanya yang telah dilakukan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabdanya Rasul. Ini bukan sembarangan ini yang berbicara, tapi Rasulullah. Percaya atau tidak percaya, ini dari Rasulullah. Jadi kalau kita pagi-pagi bangun tidur, kemudian di dalam hati mempunyai niat bahwasanya aktivitas hari ini saya tidak akan berbuat zalim, tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan terhadap orang lain. Ini baru niat, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat itu apa? Niat itu memulai sesuatu, qasdu syai'in muktaronan bihi, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakan sesuatu itu. Umpama kita sholat ya, niatnya kan bersamaan dengan takbiratul ihram, Allahu akbar bersamaan. Kalau usolli fardhu dhuhri atau fardhu maghrib itu hanya untuk melancarkan hati, tapi niatnya itu tempatnya adalah ketika kita takbir Allahu akbar. Jadi lafaz Allahu akbar mulai dari alifnya lafaz Allah sampai rohnya lafaz akbar, itu tempatnya niat. Allahu akbar usolli fardhu maghrib salah sarokaatin, artinya apa itu? Itu diniatkan di dalam hati. Itu namanya apa nih? Qasdu syai'in muqtaronan bihi. Jadi ketika kita bangun tidur itu mempunyai niat untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan terhadap orang lain. Itu dimulai dari situ. Nanti juga dikawal itu ya. Setelah kita
merugikan terhadap orang lain atau tidak berbuat zalim, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum, wa man asbaha barang siapa yang pagi-pagi yanwi mempunyai niat nusratal madlum menolong terhadap orang yang teraniaya, orang yang dianiaya. Jadi kalau orang yang menganiaya itu namanya zalim. Kalau orang yang dianiaya namanya apa? Madlum. Kalau pekerjaan atau apa kerjaannya itu namanya zalim. Jadi dibedakan. Kalau zalimun itu isim fa'il, kalau madlumun itu isim maf'ul. Kalau dulman atau zalim itu masdar pekerjaannya. Ya. Kalau kita bangun pagi mempunyai niat nanti mau menolong terhadap orang yang teraniaya, mama ada orang yang tertipu, bangkrut, nanti niatnya itu mau ditolong orang itu. Atau kita tahu orang-orang yang ada di pinggiran yang teraniaya, hidupnya ya serba kekurangan dan sebagainya, kita membantu ya kan? Wa qada'i hajatil muslimi, dan mendatangi hajatnya orang Islam atau memenuhi undangannya orang Islam. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, maka perbuatan itu pahalanya besar, pahalanya seperti hanya pahalanya haji yang mabrur. Padahal haji mabrur itu tidak ada lain pahalanya apa? Al hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, haji yang mabrur itu yang seperti apa? Kalau ciri-cirinya ya, kalau kita tidak tahu ciri-cirinya, habis haji itu tambah baik. Ya, ibadahnya tambah baik, ketakwaannya, takarubnya terhadap Allah tambah ya. Tapi kalau habis haji kemudian malah tambah merusak, tambah maksiat, menjadi bandar dadu ya, bandar apa tonggo ya, kan ada itu pakai kartu haji tapi bandar, itu namanya lain haji mabrur, tapi hajinya itu mabrur, haji mabrur. Jadi pahalanya apa? Seperti haji mabrur. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, perbuatan zalim ini luar biasa, adalah merupakan perbuatan yang sangat diperhatikan oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunianya itu ditandai oleh Allah, tidak akan dibebaskan oleh Allah kalau memang belum dia itu bertaubat, urusannya dibebaskan. Perbuatan zalim ini adalah masuknya ke dalam yaitu muamalah. Seperti umpama kita mencaci maki, ini perbuatan zalim. Ada seseorang yang tidak melakukan perbuatan keji, umpama kita tuduh, kita fitnah, kalau itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini juga perbuatan zalim. Ini yang non materi. Atau perbuatan zalim yang berupa materi, material ya. Au aklu mali wairihi, makan hartanya orang lain, bil batil, dengan cara yang batil. Mama dagang dengan cara bohong, nipu ya. Atau kita mencuri, atau kita istilahnya hartanya yang bukan haknya itu kita makan, itu juga zalim. Atau kita membunuh orang, mengalirkan darah seseorang yang memang orang tersebut itu tidak boleh untuk dibunuh, itu juga perbuatan zalim. Jadi perbuatan zalim itu harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak diselesaikan di dunia, ini berbahaya. Karena apa? Karena nanti itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Umpama ini ada orang yang hutang
Di dunia tidak diselesaikan, di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kamu mengetahui apakah itu orang yang bangkrut, orang yang rugi? Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama wa la mata." Wahai Rasulullah, kalau menurut saya, kita ini para sahabat, orang yang muflis itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda, utangnya banyak, itu namanya orang bangkrut. Tapi yang dimaksud Rasulullah SAW orang yang bangkrut di sini, yaitu mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa syiyamin wa zakatin. Jadi ada seseorang dari umatku yang nanti di hari kiamat itu datang membawa pahalanya sholat. Pahalanya sholat itu dibawa banyak. Pahalanya zakat juga dibawa. Pahalanya puasa dibawa. Wa ya'ti wa qad syafata hada wa qadaba hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Selain dia itu membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya zakat, membawa pahalanya puasa, membawa pahalanya haji, dibawa banyak pahalanya. Namun dia itu datang juga membawa masalah, pernah mencaci maki, pernah maka cara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biar imbas, ya, biar selesai urusannya. Pahalanya orang yang berbuat dolim, pahalanya sholat itu diminta, dikasihkan terhadap orang yang dianiaya. Kalau sampai nanti pahalanya itu diambil itu sampai habis, padahal masih punya tanggungan, ada yang datang lagi, aku dulu pernah dipukul, minta lagi, ya. Aku dulu pernah itu dicemarkan nama baikku sehingga saya jatuh nama baikku, sehingga saya tidak dipercaya oleh orang banyak. Baik. Kemudian diambil lagi, ya. Kalau sampai pahala-pahalanya itu diambil habis, nggak ada lagi yang bisa diambil, maka dosa-dosanya orang yang teraniaya itu dikasihkan terhadap orang yang menganiaya tersebut. Kalau sudah nggak ada pahalanya sama sekali, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat keadilan Allah itu kemudian dimasukkan surga. Makanya para ulama ini, bapak-bapak ya, para ulama ini mending dosa dengan Allah ketimbang dosa dengan sesama manusia. Urusannya itu ruwet. Kalau di dunia itu belum bisa diselesaikan, nanti juga akan diselesaikan oleh Allah di akhirat. Seperti hewan itu seperti itu, Pak. Jadi hewan itu sebelum dijadikan
urusan-urusan itu nanti diselesaikan. Caranya seperti itu. Contohnya umpama ada hewan yang besar gagahnya, kemudian nendang, terutuk, ya kan? Kan sakit yang lemah itu. Nanti juga di hari kiamat itu akan dibalas, disuruh disuruh membalas. Kalau sudah selesai semuanya, urusannya selesai, kemudian hewan-hewan itu dijadikan debu oleh Allah, kuni turoba, jadi debu semuanya. Tapi kalau urusan manusia enggak, sampai terakhir urusannya itu apakah nanti diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga atau diputuskan masuk neraka. Maka ini sangat diperhatikan sekali perbuatan dolim, sehingga seseorang yang niat saja ketika bangun pagi niat untuk tidak merugikan orang lain, dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian apabila kita mempunyai niat untuk membantu terhadap orang-orang yang terdolimi, orang-orang pinggiran, ya, orang-orang yang susah, itu pahalanya luar biasa. Seperti apa? Pahalanya haji dan umrah. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Ahabbul ibad ila Allah, lebih dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anfa'un nas linnas, yaitu manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi lebih disenanginya seorang hamba oleh Allah, hamba yang lebih disenangi oleh Allah, itu adalah hamba yang lebih berguna, lebih memberi manfaat terhadap orang lain. Jadi sehebat-hebatnya seseorang menurut Allah itu adalah orang yang lebih hebat, lebih memberi manfaat, ya, lebih istimewa di dalam apa? Manfaatnya terhadap orang lain. Wa afdalu a'mali, lebih utama-utamanya amal, idkhalus sururi ala qalbil mu'min, yaitu memberi rasa senang terhadap orang mukmin. Kalau lebih dicintainya seorang hamba oleh Allah, itu adalah hamba yang lebih memberi manfaat terhadap orang lain. Kalau amal yang lebih utama, itulah yaitu memberi apa? Memberi kesenangan, memberi rasa senang, memasukkan hatinya orang mukmin itu senang. Itu adalah amal yang lebih baik, lebih utama. Yadruku an wujuhan, ini contohnya orang yang menghilangkan rasa lapar. Ada orang yang kelaparan, ada orang yang seharusnya itu dibantu karena kebutuhan hari-hari yang serba kekurangan, sampai masalah makan saja ini kekurangan. Nah, kita bantu, kita membantu itu kan menjadikan dia senang. Ini adalah amal yang paling afdal, paling utama. Nah, orangnya itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, au yaksibu anhu kurban, au yaksibu anhu karban, atau menghilangkan kesusahannya, keruwetannya orang mukmin. Ada orang yang lagi kena masalah, kita mampu untuk memberikan sesuatu solusi. Nah, ini adalah merupakan perbuatan yang afdal, yang utama. Au yaqdi lahu dainan, ada teman karena kekurangan untuk makan aja tidak ada, sehingga hutang di warung, hutang beras umpamanya. Kita tahu karena teman, ya, kasihan, kemudian kita bayar hutangnya. Tidak salah, sudah sama nggak saya bayar saja. Itu perbuatan yang luar biasa seperti itu. Jadi kalau kita itu membantu terhadap orang-orang yang memang membutuhkan, ini luar biasa, adalah merupakan amal yang
Jadi kalau di atas disebutkan bahwasanya ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dibanding dua perkara tersebut, yaitu yang pertama iman kepada Allah dan memberi manfaat terhadap orang lain. Ini kebalikannya. Jadi ada dua perkara di mana tidak ada sesuatu yang lebih buruk dibanding dua perkara tersebut, yaitu yang pertama apa? Menyekutukan Allah, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah menjadikan mandorot atau menjadikan seseorang itu rugi. Itu yang kedua. Bi'abdanihim wa amwalihim, baik itu di dalam badannya maupun hartanya. Jadi kita ini bersyukur ya, menjadi orang yang beriman itu harus bersyukur. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang agung. Karena sama-sama diciptakan oleh Allah, tidak semuanya itu dijadikan beriman kan? Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kita harus bersyukur karena apa? Kita dijadikan orang yang beriman, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pintu keimanan seseorang apabila meninggal dunia tapi mempunyai iman, sebanyak apapun dosanya yang dibawa, ini masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kufur, ini sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu menyekutukan Allah. Umpamanya kita mempunyai keyakinan bahwasanya selain Allah itu ada yang berkuasa di alam jagat raya ini musyrik. Meyakini bahwasanya yang menguasai alam ini selain Allah itu ada, itu musyrik. Atau dalam menyembah, kita menyembah selain Allah, itu musyrik. Atau kita menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, mempunyai keyakinan kita menyembah yang lain. Ini juga merupakan perbuatan musyrik. Jadi perbuatan-perbuatan yang seperti ini harus kita hindari. Kecuali kalau syirik itu asghar, kecil, ini masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya umpama sholat. Sholat itu kan lillahi ta'ala karena menyembah Allah. Tapi kalau kita itu pamer itu apa ya? Istilahnya itu riya ya. Mempunyai tujuan yang lain selain Allah. Itu namanya riya. Itu namanya syirik asghar. Ini masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya umpama kita sholat karena ada siapa ya, ada mertua kan, atau kita sholat karena ya malu dengan yang lain ya. Namanya syirik, tapi syirik asghar. Itu riya. Jadi riya itu syirik asghar. Jadi ada pamrih, bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Memang kita diperintah agar supaya kita menyembah Allah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa daru lil muslimin. Yang kedua itu adalah berbuat madhar, membahayakan terhadap orang Islam. Ini juga itu termasuk perbuatan yang keji, perbuatan dua yang termasuk perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, yang jelek, yaitu pertama syirik, yang kedua adalah mandor.
Jadi kalau kita membaca istighfar, membaca kita taubat, itu kita yakinlah itu taubat kita diterima oleh Allah, istighfar kita itu diterima oleh Allah. Akan tetapi bahwasanya diterima dan tidak itu tetap di tangannya Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus husnuzon, tobat kita diterima, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sesungguhnya semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turja'u ila khoslatain, itu pada akhirnya akan kembali terhadap dua perkara. At-ta'zimu billah ta'ala, yang pertama at-ta'zimu lillahi ta'ala, yaitu mengagungkan Allah Ta'ala. Yang kedua was-shafaqatu li khalqihi, yaitu belas kasihan terhadap makhluknya Allah. Jadi kesimpulannya, semua perintahnya Allah itu pada akhirnya itu kembali terhadap dua perkara. Yang pertama adalah at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah, seperti sholat. Sholat itu mengagungkan Allah. Seperti kita haji, seperti kita bersyukur, itu mengagungkan Allah. Selain itu urusannya adalah as-shafaqatu li khalqihi, yaitu belas kasihan terhadap makhluknya Allah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Kalau sholat itu berarti mengagungkan Allah. Kalau zakat ini berarti as-shafaqah li khalqihi, sebagai rasa peduli terhadap makhluknya Allah. Makanya zakat ini tasarrufnya itu li khalqihi, terhadap makhluk yang hidup. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, orang-orang yang hidup, makhluknya Allah. Wal amilina 'alaiha, amin, pekerja zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf. Wal gharib, orang-orang yang punya utang. Wa bisabil atau sabilillah, wa bisabilillah, wa bisabil riko, itu semua manusia. Jadi kembalinya zakat ini bentuknya zakat, bentuknya ibadah maliyah, itu kembalinya adalah karena untuk peduli, sebagai rasa peduli, ungkapan peduli kita terhadap sesama manusia. Wa qala ta'ala uskur wali-walidayk, dan seperti hanya jauhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, uskur li wali-walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ini perintah Allah. Intinya adalah dua itu. Kalau bersyukur kepada Allah berarti mengagungkan Allah, ta'zim lillah. Nah, bersyukur kepada kedua orang tua ini adalah as-shafaqah atau rasa peduli terhadap makhluknya Allah. Karena pada hakikatnya kita ini adalah manusia yang menciptakan Allah, tapi sebabnya kita ini bisa lahir di dunia ini ada sebabnya. Jalannya itu adalah lewat kedua orang tua. Nah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya bersyukur, menyukuri terhadap nikmatnya Allah, dan juga kita berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi intinya bahwasanya semua perintah Allah, kalau kita simpulkan ya, bahwasanya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, semuanya itu intinya kembali terhadap dua pokok permasalahan. Yang satunya adalah ta'zim lillah, mengagungkan terhadap Allah. Yang kedua adalah as-shafaqah li khalqihi, yaitu kita ini mempunyai belas kasihan, peduli terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita sebagai manusia ini ya, ini hablum minallahnya terjaga, hablum minasnya baik, ini tidak akan menjadi orang yang rugi. Di mana saja, kapan saja ya, duribat alaikumullah kaina masuk itu ila bihablillah, ila bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi mereka kapan saja
kehinaan siapa saja itu, yaitu illa bihabli minallah wa habli minan nas, yaitu kecuali orang-orang yang memang bisa menjaga hablum minallah, yaitu menjaga perintah-perintahnya Allah, menjaga larangan-larangan Allah, wa hablum minan nas, yaitu peduli terhadap sesama manusia. Jadi kalau dalam istilah sekarang itu ada istilah apa ya, soleh secara sosial ya, ada soleh secara sosial. Ini hablum minan nas itu namanya soleh secara sosial. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan lewat pengajian ini kita termasuk golongan, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah,